Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Anak-anakku semua, khususnya anak kelas 11 MIA dan kelas 11 IS 1 dan 11 IS 2. Kali ini Pak Guru akan memberikan pembelajaran daring, yaitu KD Sistem Koordinasi dan Indera pada Manusia. Mudah-mudahan anak-anakku semua yang ada di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan sehat selalu semuanya. Amin. Untuk sistem koordinasi dan indera pada manusia, pada hakikatnya bahwa manusia bisa menjalankan suatu aktivitas karena adanya otak dan indera, sehingga aktivitas manusia dapat berlangsung dengan baik. Sistem koordinasi tubuh kita terdiri dari banyak organ yang semuanya bekerja tanpa saling mengganggu antara organ yang satu dengan organ yang lain. Hal ini dapat terjadi karena pada tubuh kita terdapat suatu sistem yang mengatur semua organ. Sistem tersebut adalah sistem koordinasi yang berpusat pada satu organ, yaitu otak. Organ penyusun sistem saraf yang pertama pada gambar berikut ini adalah badan sel, di mana badan sel di dalamnya itu terdapat sitoplasma, nukleus dan atau inti sel, dan berupa nukleolus. Organ penyusun sistem saraf, kalian bisa perhatikan pada gambar berikut ini. Yang kedua adalah dendrit. Dendrit merupakan tonjolan sitoplasma yang pendek dengan ujungnya yang bercabang-cabang, di mana fungsi daripada dendrit itu meneruskan rangsangan impuls saraf menuju ke badan sel saraf. Organ penyusun sistem saraf yang ketiga adalah neurit. Neurit merupakan serabut saraf yang berupa tonjolan sitoplasma yang panjang. Fungsinya meneruskan impuls saraf dari badan sel yang satu ke badan sel yang lain. Neurit dilindungi oleh selubung melin isolator atau selubung melin yang tersusun dari sel hewan yang memberikan makanan neurit dan membantu regenerasi neurit. Di dalam neurit itu terdapat benang-benang halus yang kita sebut dengan neurofibril. Perhatikan gambar berikut ini, yaitu organ penyusun sistem saraf. Berdasarkan fungsinya terbagi menjadi 3 macam. Kalian bisa perhatikan pada gambar yang ada di samping sebelah kiri. Yang pertama itu adalah neurin sensorik, atau yang kita sebut dengan sel indera. Pada gambar yang berikutnya adalah neuron motorik. Kalian bisa perhatikan pada mouse yang ada di tengah. Dan yang ketiga adalah yang di samping kiri, neuron konektor atau sebagai penghubung. Jadi antara penghubung antara sensorik dan motorik itu dihubungkan oleh yang namanya neuron
konektor, di mana konektor itu untuk menghubungkan adanya suatu rangsangan yang berasal dari luar dan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas. Perhatikan berikut ini, yaitu penggolongan sistem saraf. Pada dasarnya, pada tubuh manusia itu yaitu terdiri dari sistem saraf, di mana satu adalah saraf pusat. Kalian bisa perhatikan pada gambar bagian berikut ini. Saraf pusat yang ada di tubuh manusia itu berupa otak. Kalian bisa perhatikan otak. Dan yang kedua adalah sumsum tulang belakang, di mana pada bagian otak itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah otak besar, kedua otak tengah, ketiga otak depan, keempat otak kecil, dan yang kelima adalah sumsum lanjutan. Nah, kalau kita perhatikan antara otak dan sumsum tulang belakang yang kita sebut dengan saraf sadar, sehingga kita dapat menyadari apabila ada rangsangan dari luar, kita harus respon terhadap rangsangan yang berasal dari luar. Yang kedua yaitu sel saraf tepi. Di dalam tubuh manusia itu juga sel saraf tepi terdiri dari saraf somatik dan saraf otonom, di mana saraf somatik itu terdiri dari 12 pasang saraf otak yang kita sebut dengan saraf kranial. Yang kedua, 31 pasang saraf sumsum tulang belakang. Berikut, saraf otonom sudah bagian daripada saraf tepi, terdiri dari saraf simpatik dan saraf parasimpatik yang kita sebut dengan saraf tidak sadar. Dari bagian berikut ini akan saya jelaskan apa itu sistem saraf pusat. Saraf pusat terdiri dari atas otak dan sumsum tulang belakang, di mana saraf pusat dilindungi oleh lapisan meninges, di mana lapisan meninges itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, dura mater, yang kedua arachnoid, yang ketiga pia mater. Di antara arachnoid dengan pia mater terdapat ruang suprachnoid yang berisi cairan cerebrospinal yang berfungsi sebagai pelindung atau peredam dari benturan. Jadi anak-anak nggak usah khawatir apabila terjadi kecelakaan yang kecil, ya alhamdulillah kalian di mana ada cerebrospinal sebagai peredam atau pelindung sehingga tidak terjadi kerusakan. Mudah-mudahan tidak, ya, ini sebagai pelindungnya saja. Perhatikan pada slide berikutnya. Otak besar bagian belakang yang hubungannya dengan lobus occipitalis, yaitu kaitannya dengan mata. Jadi kalau pada bagian otak besar itu adanya bagian yang hubungannya dengan mata, yaitu berperan dalam penglihatan. Otak besar di bagian samping disebut dengan lobus temporalis. Ini hubungannya dengan pendengaran, telinga. Yang ketiga, bagian depan yang kita sebut dengan lobus frontalis yang berperan sebagai pengendali otot. Otak besar terbagi menjadi 3 area
area sensorik, area motorik, dengan area asosiasi. Ini kaitannya dengan sensorik itu dengan rangsangan. Kalau motorik berkaitan dengan menanggapi rangsangan. Jadi kalau kalian itu ada suatu respon, kira-kira kamu bisa menanggapi dengan baik, berarti area motoriknya bagus. Area asosiasi atau penghubung itu antara sensorik dengan motorik berperan sebagai penghubung. Ini biasanya kaitannya dengan proses belajar, berpikir, mengambil keputusan, mengingat, dan penguasaan bahasa. Ini kaitannya dengan kognitif, kemampuan kalian biar tidak terlambat mikir atau juga menghitung, menghafal, itu hubungannya dengan otak besar. Yang kedua, otak tengah. Otak tengah yang sering kita sebut dengan mesencephalon, di mana otak tengah itu berkaitan dengan refleks mata atau tonus, kontraksi yang terus-menerus, dan posisi tubuh. Ini anak-anak, kalau kalian itu kaitannya dengan refleks matanya bagus, ini kaitannya dengan otak tengah. Yang ketiga, otak depan, yaitu yang kita sebut dengan diencephalon, di mana otak depan itu terdiri dari talamus yang berfungsi sebagai menerima rangsangan, kecuali bau. Yang kedua, hipotalamus yang berkaitan dengan suhu, nutrien, penjaga kesadaran, dan penumbuhan sikap agresif. Yang keempat, otak kecil, cerebellum. Otak kecil itu terdiri dari belahan kiri dengan belahan kanan. Belahan kanan dihubungkan oleh namanya jembatan Farol, di mana untuk mengatur keseimbangan tubuh. Yang kelima, sumsum lanjutan atau yang kita sebut dengan medula oblongata. Sumsum lanjutan berperan untuk mengatur denyut jantung, penyempitan pembuluh darah, gerak menelan, batuk, bersin, bersendawa, dan muntah. Jadi anak-anak, kamu nggak usah khawatir kalau kita itu bisa bersin, bisa batuk. Ini karena di dalam tubuh kamu itu pada bagiannya ada bagian yaitu yang kita sebut dengan sumsum lanjutan. Di mana sumsum lanjutan itu menghubungkan otak adalah pons yang berfungsi sebagai pengatur pernafasan. Saraf tepi atau perifer itu yang berupa somatik itu terdiri dari 12 pasang, yaitu saraf kranial, 31 pasang saraf sumsum tulang belakang atau yang kita sebut dengan saraf spinal. Yang kedua, saraf kranial itu sensoriknya adalah nomor 1, 2, dan 8. Motoriknya nomor 3, 4, 6, 11, dan 12. Dan sensorik dan motorik itu nomor 5, 7, 9, dan 10. Saraf spinal itu merupakan saraf campuran sensorik yang berasal dari dorsal dan motorik yang berasal dari ventral. Kalian tadi sudah berhubungan dengan yang namanya nomor. Ya, tadi Pak Guru sudah memberikan, sehingga saya harus menjelaskan kaitannya dengan ini tadi nomornya, ini yang nomor ya tadi nampak katanya Pak Guru menyebutkan
nomor. Lah ini adalah gambarnya, kamu perhatikan gambar ini. Terus yang kedua, ya, sekarang kaitannya dengan gerak refleks. Tadi kaitannya dengan otak, sekarang gerak, karena gerak itu merupakan melanjutkan dari penghubungnya. Gerak refleks itu gerak yang cepat yang terjadi secara mekanisme respon untuk mengelak rangsangan yang membahayakan. Refleks dari kata refleksus yang artinya melengkung balik. Refleks itu terbagi menjadi 3, refleks bawahan atau yang kita sebut dengan tunggal, refleks kompleks, dan refleks yang dipelajari. Kalau refleks bawahan itu refleks yang sudah berasal dari hereditasnya. Sedangkan kompleks itu karena semua bagian-bagian tubuhnya itu menggerakkan secara refleks. Sedangkan refleks yang dipelajari itu yang dilatih terutama oleh olahragawan. Berikut, alat indera adalah organ yang peka terhadap rangsangan tertentu. Ya, kalian bisa mengerti 5 panca indera, yaitu mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Ini anak-anak, mata itu merupakan jendela dunia. Jadi kalau kalian matanya rusak berarti tidak bisa melihat indahnya dunia, sehingga kalian harus dilindungi mata kalian, jangan sampai terjadi kerusakan. Jadi karena ini kalau sudah rusak akhirnya fatal semuanya, tidak bisa menikmati keindahan di dunia ini. Mata itu adalah alat indera yang peka terhadap cahaya. Jadi anak-anak, mata kalian itu harus dilindungi. Ya, jangan sampai cahayanya masuk. Nanti kalau cahayanya terus-menerus, akhirnya mata kamu menjadi rusak. Mata dilindungi oleh alis, kelopak mata, dan kelenjar air mata. Ini kalau di bagian luar. Untuk di bagian dalam, kalian bisa lihat pada bagian-bagian ini, atau kalian bisa bantu lihat di buku paket Grafindo. Kalau slide-nya ini nggak jelas, anak-anak kalian bisa pelajari sendiri. Mungkin ini keterbatasan sehingga perlu kalian pelajari lagi sendiri. Kamu lihat buku paket, yaitu buku Grafindo yang kalian sudah miliki. Organ yang kedua yaitu telinga. Telinga itu organ yang peka terhadap suara. Telinga itu terbagi menjadi 3 bagian, telinga luar, tengah, dan dalam. Kamu bisa jaga telinga kalian karena telinga itu peka, sehingga mudah untuk bisa rusak. Nah, ini kamu bisa perhatikan gambar-gambar pada telinga. Ini walaupun kecil atau terbatas, tolong kamu bantu bisa lihat di buku paket, yaitu telinga bagian luar, tengah, dan dalam. Nah, ini pada bagian dalam. Terus yang ketiga adalah kulit atau indera peraba, alat indera yang peka terhadap berupa sentuhan atau tekanan, bisa rasa sakit, panas, atau dingin. Ya, anak-anak kalian itu harus juga menjaga kulit karena kulit itu juga peka terhadap suatu rangsangan. Jangan sampai kulit kamu itu rusak ya karena terjadi benturan, karena panas, karena suhu. Ini kalian harus bisa menjaga kulit kalian yang baik. Yang berikutnya adalah hidung. Di mana hidung itu merupakan kemoreseptor yang peka terhadap rangsangan zat kimia yang berbentuk gas, yaitu bau. Lidah ini permukaan yang sangat menonjol, yaitu memiliki rasa kuncup, pengecap, manis, asin, pahit, dan asam. Nanti kalian bisa pelajari pada bagian
Nah, buku, paket untuk lidah, dan juga kelainan-kelainan pada alat indera. Ini anak-anak kamu harus bisa menjaga ya, jangan sampai terjadi rusak akibat tidak melihat garis-garis dan sebagainya. Namanya astigmatis atau silindris. Kelainan dapat dibatasi dengan kacamata silindris. Ini miopi, rabun jauh, karena lensa mata tidak dapat menipis. Akibatnya tidak bisa dapat melihat jauh dengan jelas. Kelainannya dapat diatasi dengan kacamata berlensa cekung. Ini biasanya pada anak-anak muda ini. Ya. Terus katarak, terus glaukoma atau penyumbatan saluran bola mata menyebabkan peningkatan tekanan pada bola mata. Buta warna, radang telinga, osteosklerosis, anosmia, dan sebagainya. Perlu Anda perhatikan, ini Pak Guru memberi saran pada kalian, tolong nanti untuk anak kelas MIA bisa kalian buat PDF ya, yang Pak Guru baru saya terangkan. Terus anak 11 IS itu kamu bisa kerjakan, yaitu juga berupa PDF, yaitu di LKS halaman 48. Terima kasih atas daring kali ini. Selamat belajar, mudah-mudahan sukses dan sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.